Selamat malam dan berkah dalam Ibu Bapa, Saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Tri Hari Suci yang kita mulai dengan Kamis Putih ini, maka hanya ada dua hal yang kembali dan terus-menerus kita kenangkan. Yang pertama adalah pembasuhan kaki Yesus terhadap para muridnya. Yang kedua adalah perjamuan terakhir Yesus juga bersama muridnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pembasuhan kaki tentu bukan sekedar pembasuhan, karena memang adalah suatu tradisi orang-orang Yahudi kalau mau makan mereka membasuh tangan dan kaki. Sangat istimewa ketika malam perjamuan terakhir, Yesus hanya membasuh kaki pada para murid. Sampai-sampai Petrus menjadi heran, tidak biasa ini. Maka Petrus mengatakan, jangan hanya kaki, tetapi juga tangan dan kepala. Tentu yang ingin disasar, yang ingin dimaksudkan oleh Yesus adalah membasuh kaki supaya mereka sungguh mengenang apa yang dibuat oleh Yesus yang lain daripada yang lain, atau yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya biasa mereka melakukan seperti kebiasaan orang Yahudi, tetapi pada malam itu Yesus melakukan hal yang lain, supaya mereka mengenang. Maka Yesus mengingatkan mereka, lakukanlah ini terhadap satu sama lain. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka pembasuhan kaki itu mempunyai makna yang paling dalam. Kita bisa mengartikan macam-macam hal. Misalnya, kaki merupakan bagian tubuh yang paling bawah atau paling rendah. Kalau seseorang membasuh kaki orang lain, itu berarti dia harus menunduk. Dia harus merendahkan diri, tidak bisa sambil berdiri. Artinya apa? Artinya bahwa kita mesti merendahkan diri kepada sesama kita. Merendahkan diri dari segala hal, dari kesombongan, dari keangkuhan, dari ambisi, dan lain sebagainya. Supaya dengan demikian kita menjadi orang yang rendah hati. Kita orang yang mampu terbuka satu sama lain. Dan rupa-rupanya ini sulit ya di dalam kehidupan kita. Secara teori begitu adanya. Tetapi secara praktek kadang-kadang sulit sekali dilakukan. Orang untuk rendah hati. Rendah hati artinya tadi membuka diri, membuka pintu pengampunan, membuka pintu maaf, membuka pintu pelayanan, membuka pintu berbagi, dan lain sebagainya. Kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Tetapi setidak-tidaknya kita diajak mencoba dan mencoba, belajar dan belajar. Pada malam hari ini, secara istimewa, ya bukan istimewa ya, memang tidak biasa. Biasanya ada pembasuhan kaki disimbolkan dengan 12 rasul oleh imam. Tetapi pada Tri Hari Suci kali ini memang belum kita lakukan karena masih masa pandemi ini. Tetapi hendaklah simbol-simbol itu, lambang-lambang itu tidak hilang begitu saja. Justru biasanya kalau kita tidak melakukan sesuatu yang sudah lama, maka kita merindukan. Nah, diharapkan tidak adanya pembasuhan kaki pada malam hari ini bukan menghilangkan semuanya itu, tetapi justru kita rindukan. Kalau kita rindukan berarti kita berharap, ya, kita berharap kita bisa melakukannya lagi. Entah itu sekedar menyaksikan, karena mungkin bukan giliran kita yang dibasuh kakinya, atau kita menghayati
setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya pembasuhan kaki itu sendiri terhadap diri kita, supaya kita bisa melakukannya itu kepada sesama kita. Jadi intinya adalah kerendahan hati. Bagaimana kerendahan hati itu menjadi pokok bahkan dalam iman kita. Yang kedua adalah malam perjamuan terakhir, Ekaristi. Hampir 1 tahun ini kita tidak bisa Ekaristi secara langsung. Kadang-kadang kita Ekaristi secara offline, kadang-kadang online. Kita tidak bisa berjumpa, bertatap muka atau hadir bersama-sama. Diharapkan ketika situasi seperti itu, maka kita merindukan Ekaristi setiap kali, harian, mingguan. Ya. Jangan sampai justru kita keasikan karena sudah online, karena sudah virtual. Sehingga dengan demikian kita merasa nyaman kalau Ekaristi secara online saja, tidak usah persiapan ya, dari rumah ke gereja, tidak harus bersusah-susah mempersiapkan segala sesuatu, apalagi saat ini kita dianjurkan dengan prokes, protokol kesehatan yang baik, menerapkan 5M dan sebagainya. Di gereja sementara belum dinyalakan AC dan kipas angin. Mungkin alasannya Bapak Ibu sudah tahu mengapa. Bukan karena mau hemat, tapi karena untuk kebaikan kita bersama. Ini semua tidak nyaman. Ya, saya sudah pakai 3 lapis pakaian ini. Sudah mulai berkeringat di dalam. Ya, tidak enak memang. Tapi kita harus menerima. Saya mulai menikmati. Ya, tadinya kegerahan, sekarang sudah mulai bisa menikmati. Misa dengan 3 lapis baju ini, tanpa AC, tanpa kipas angin misalnya. Itu salah satu contoh yang kecil. Ya, bagaimana kita merindukan Ekaristi. Dan kalau kita merindukan Ekaristi, segala sesuatu yang lain-lain itu tidak menjadi pokok. Ya. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak menjadi pokok. Tapi yang pokok, bagaimana saya memusatkan hati kepada Kristus. Saya mempersembahkan misa, itu menjadi kesenangan bagi saya. Saya bisa berjumpa dengan Anda semua hari ini, itu kesenangan bagi saya. Sehingga cuaca panas dan sebagainya tidak lagi menjadi penderitaan bagi saya. Semuanya itu bisa berlangsung. Misalnya seperti itu. Ini suatu contoh saja. Bagaimana kita diajak semakin menghayati Ekaristi, merindukan Ekaristi. Kita harus bangkit dari zona aman tadi. Ya. Tentu tidak serta-merta. Segala sesuatu berproses. Ya. Seperti misalnya kita mulai Desember kemarin, kita misa perlingkungan. Lalu hari-hari raya, malam Natal, masa Natal, Paskah, hari suci, pekan suci ini kita lakukan gabungan. Itu kita mulai setahap demi setahap. Semoga nanti setelah vaksin ditambah lagi misalnya. Demikian juga pada para Bapak Ibu yang lanjut usia, kami sudah merencanakan segala sesuatunya. Bukan kami melupakan, seakan-akan kan dilupakan para lansia. Kami memikirkan dengan cara-cara bagaimana kita bisa bersama-sama kembali. Intinya adalah tadi berjumpa dalam Ekaristi. Karena dalam Ekaristi itu adalah intinya juga berbagi. Ya, roti yang satu itu dipecah-pecah. Kita rela berbagi, ya, berbagi diri dengan orang lain, berbagi hati dengan orang lain. Dan itu bisa kita wujudkan dengan situasi kita masing-masing. Bagaimana Ekaristi itu bukan sekedar di altar, tetapi Ekaristi juga ada di tempat kita masing-masing, di rumah-rumah kita, ya, di tempat perjumpaan-perjumpaan kita, di tempat kerja, di pasar, tetangga-tetangga kita. Bagaimana kita berbagi
Itulah Ekaristi menurut saya. Karena inti Ekaristi adalah berdoa syukur dan berbagi. Kita mensyukuri atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan akhirnya kita rela mampu berbagi waktu, berbagi tenaga, berbagi pikiran, materi dan sebagainya. Semuanya itu berangkat dari kerelaan hati dan kesadaran bahwa saya adalah manusia yang ekaristis. Manusia ekaristis artinya saya semakin dekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Seperti juga tema Ardas kita yang baru ini, Ardas ke-8, Keuskupan Agung Semarang. Ya, tinggal dalam Kristus dan berbuah. Kita selalu ingin tinggal dalam Kristus, dan buah-buahnya tadi saya sebutkan, berbagi, ya, berbagi kasih, berbagi pikiran, tenaga dan sebagainya. Itulah buah-buah yang dihasilkan dari manusia ekaristis. Artinya manusia yang selalu bersatu dengan Kristus. Pada perayaan Kamis Putih malam hari ini, kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Sudahkah kita melakukan hal-hal itu di dalam kehidupan kita? Dua hal tadi, ya, membasuh kaki dan juga menjadi manusia ekaristis. Sehingga dengan demikian dua hal yang berhubungan tadi sungguh kita wujudkan dalam hidup dalam rangka keselamatan yang akan kita terima mulai dari sekarang sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersyukur dan melanjutkan perjalanan hidup kita, cita-cita kita, dan semoga kita semakin bertumbuh dalam iman yang telah diwariskan, telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Selamat sore dan berkah dalam Ibu Bapa, saudara-saudari dan anakku yang terkasih di dalam gereja maupun di dalam aula gereja. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Trihari Suci, kita mengawali dengan merayakan perjamuan malam terakhir Tuhan kita Yesus Kristus yang sekarang ini kita sebut dengan Ekaristi. Ekaristi artinya, ada yang tahu? Ekaristi artinya berdoa syukur, ya. Ekaristi artinya berdoa syukur. Pada zaman dahulu, bapak keluarga mengambil roti, memecah-mecahkan, lalu kemudian mengucap syukur, lalu dibagi-bagikan kepada semua yang ada atau yang hadir. Itulah awal Ekaristi yang sederhana. Dan sekarang ini kita melanjutkan, kita mengenangkan kembali apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah pembasuhan kaki. Ya, pada perayaan Trihari Suci kali ini memang kita belum melakukan simbolis pembasuhan kaki para murid, ya. Tetapi saya harapkan sungguh pun tidak ada upacara pembasuhan kaki, tetapi kita terus menghidupi dan mengenangkan terus-menerus. Bahkan menurut saya kita menumbuhkan kerinduan. Supaya apa? Supaya karena tidak kelihatan biasanya hilang. Maka sekarang ini tidak ada selama 2 tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini. Tidak ada upacara pembasuhan kaki. Dan diharapkan kita terus menumbuhkan kerinduan kita, mengenangkan kembali makna di balik semua itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, minggu kemarin saya mengikuti rapat kerja Musrembang Kabupaten Kudus, walaupun melalui Zoom meeting, ya. Di sana salah satunya dilaporkan sampai saat ini stok beras di Kabupaten Kudus dianggap cukup dan bahkan surplus. Sungguh berita yang menggembirakan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa hubungannya dengan stok beras dan Ekaristi yang sedang kita bicarakan? Ekaristi intinya adalah makan bersama. Tadi yang saya katakan,
bapak keluarga memecah-mecahkan roti. Di Timur Tengah makanan pokok mereka roti. Di kita nasi, ya, sama makanan pokok. Intinya adalah makan bersama supaya membuat semua orang menjadi hidup. Mengapa pemerintah begitu memperhatikan stok beras? Karena itu merupakan kebutuhan primer, ya, makanan sehari-hari yang kita konsumsi. Maka hendaklah sungguh diperhatikan, ya, sehingga dengan demikian stok makanan itu tetap cukup. Saya juga merasa di keluarga-keluarga juga demikian. Setiap hari ibu atau bapak mengecek apakah makanan cukup. Bahkan mungkin apakah uang untuk membeli makanan itu cukup. Dan terlebih-lebih pada masa pandemi ini, banyak dampak-dampak yang dialami oleh keluarga-keluarga. Ya, mungkin yang tadinya penghasilannya cukup, sekarang ini harus mengencangkan ikat pinggang, berhemat. Karena masa pandemi ini kita berdampak. Dan kita bersyukur tadi sebagai masyarakat di Kabupaten Kudus, stok beras kita mencukupi, bahkan dikatakan dalam laporan itu surplus. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka kalau kita ambil makna yang lebih dalam tentang Ekaristi, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan rohani kita, supaya kita menjadi hidup. Dan kalau kita hidup, kita bertenaga, kita mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Maka Ekaristi bukan hanya untuk diri kita. Kalau kita kenyang, bukan untuk diri kita saja. Tetapi kalau kita cukup, maka kita diharapkan juga seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, berbagi. Ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Lambang pembagian hidup kita kepada orang lain. Kalau Tuhan Yesus mengatakan inilah tubuhku, tubuh melambangkan diri kita, diri manusia. Maka kita diharapkan menjadi manusia yang suka berbagi. Tentu pertama-tama bukan saja soal materi. Itu saya andaikan, pasti Bapak Ibu sudah melakukannya. Tetapi ada hal-hal yang lebih dalam lagi, yang mungkin tak tersadari dalam kehidupan kita. Berbagi hati, berbagi kasih. Ya, itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Berbagi hati artinya kita sungguh merelakan apa yang terjadi dalam peristiwa hidup kita. Kita terima dan kita ambil sebagai bagian dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang suka memaafkan orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Artinya kita sungguh berbagi hati, berbagi kasih dengan orang lain. Sehingga dengan demikian kita bisa hidup bersama karena Ekaristi tadi. Oleh karena itu pada akhirnya kita diharapkan menjadi manusia yang ekaristis. Menjadi manusia yang ekaristis artinya manusia yang selalu bergantung tinggal dalam Kristus. Dan akhirnya kalau kita tinggal dalam Kristus kita berbuah. Buahnya tadi buah kasih, buah pengampunan. Ya, kita lebih mudah untuk didekati orang lain. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang sulit untuk didekati orang lain. Orang mau ketemu saja sudah takut. Ya, sudah ambil jarak, mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertemu, bahkan mungkin mengatur kata-kata, kalau nanti bertemu saya harus omong apa. Orang merasa tidak bebas ketika berjumpa dengan kita. Oleh karena itu, kalau kita menjadi manusia yang ekaristis, ketika orang berjumpa dengan kita, orang merasa nyaman, orang merasa dilindungi, orang merasa damai, bukan sebaliknya. Itulah manusia ekaristis, karena kita bersatu dengan Kristus. Karena Kristus orang yang penuh kasih tadi. Kristus mencurahkan kasih-Nya sehabis-habisnya, bahkan harus mati di kayu salib. Maka pada gilirannya, kehidupan Kristus itu diwariskan kepada kita. Maka kita menjadi manusia ekaristis yang bersatu dengan Kristus, dan kita meneruskan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita.
Lalu apa hubungannya dengan pembasuhan kaki? Ya. Pembasuhan kaki memang sebuah tradisi orang-orang Timur Tengah ketika akan makan dan minum, ya, mencuci tangan dan juga membasuh kaki. Dan rupa-rupanya pada masa pandemik ini itu kita lakukan. Tadi datang dari rumah di pintu gereja kita disuruh cuci tangan, ya toh? Sadar maupun tidak sadar, artinya bahwa itu menjadi tradisi, menjadi habitus, menjadi kebiasaan yang baru bagi kita. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari wabah yang sedang bergejolak ini. Maka tadi, kenapa Tuhan Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada para muridnya? Bahkan Petrus mengatakan, bukan hanya kaki tetapi tangan dan kepala juga silahkan dibasuh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, hanya kaki saja, karena yang lain sudah bersih. Saudara-saudara yang terkasih, maka kalau kita mengingat kembali, memperhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pembasuhan kaki itu melambangkan bagaimana si pembasuh itu harus merunduk. Ya, tidak bisa orang membasuh kaki orang lain berdiri. Air akan berceceran, tetapi harus merunduk. Merunduk melambangkan kerendahan hati. Bagaimana penyerahan diri kita. Kita kadang-kadang gengsi, mempunyai kesombongan diri. Dan kesombongan diri inilah yang harus kita buka, supaya kita bisa menjadi manusia ekaristis tadi. Bisa menjadi manusia yang berbagi kasih dengan merobek kesombongan kita. Tanpa itu semua, maka cita-cita menjadi manusia yang ekaristis tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pada perayaan Kamis Putih ini, malam perjamuan terakhir Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan kembali bagaimana kita menjadi manusia ekaristis yang suka berbagi kasih dengan orang lain, dengan orang-orang di sekitarnya. Baik maupun tidak baik waktunya, kita tetap melakukan kasih itu agar setiap orang merasakan kehadiran Tuhan. Maka marilah kita melanjutkan persiaran hidup kita, hari-hari suci kita, sampai nanti perayaan malam Paskah dan Paskah yang kita nantikan sebagai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan kebangkitan diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang khas dari perayaan Kamis Putih adalah pembasuhan kaki. Tetapi untuk tahun ini kita belum dapat melaksanakannya. Kita bisa tetap merenungkan peristiwa itu sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci. Dan perintah Yesus jelas. Kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kita diajak untuk melayani sesama. Bahkan mungkin suatu saat kita juga akan dilayani. Maka jangan menolak ketika kita memang membutuhkan pelayanan. Jangan ragu, jangan takut untuk menerima pelayanan yang diberikan oleh sesama kita. Karena kita semua wajib saling melayani. Maka bisa dilayani oleh semua orang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam pelayanan ini ada beberapa sikap yang perlu kita miliki. Ada ungkapan yang saya terima atau saya dengar menarik. Yen wani ora wedi-wedi, yen wedi ora wani-wani. Atau yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Ungkapan ini repotnya kalau kita wedi. Yen wedi kapan wani-wani ini? Kalau takut kapan kita beraninya? Kita diajak melayani. Kalau kita takut, apakah kita bisa melaksanakan perintah Yesus yang jelas bagi kita semua untuk saling melayani? Maka kita bisa meneladan dari tokoh yang kita renungkan sepanjang tahun ini, yakni Santo
Yosef atau Santo Yusuf. Bagaimana dia melayani? Semangat apa yang bisa kita teladan dari tokoh kita tahun ini? Santo Yusuf. Nanti kami dari pengurus atau juga teman-teman yang berkegiatan di RKBBR, Balai Budaya Rejosari, tengah menggarap juga tokoh Santo Yusuf ini dalam bentuk drama musikal. Ya, tunggu saja nanti launchingnya tanggal 14 Juli. Bagaimana surat keputusan Paus yang menetapkan di salah satu dokumennya tanggal 14 Juli itu Santo Yusuf dimasukkan dalam pesta atau peringatan dalam liturgi gereja. Sekarang masih proses awal. Semoga nanti kita semua bisa menyimak itu dan meneladan Santo Yosef. Terutama untuk kita saat ini adalah semangat pelayanannya. Santo Yosef memiliki totalitas pelayanan. Dalam kitab suci kita tidak akan pernah mendengarkan atau tahu satu kata pun yang keluar dari Santo Yosef. Dalam diam dia berkarya. Dalam diam dia melaksanakan kehendak Tuhan. Ada ketakutan, ada kecemasan, dan itu dimiliki oleh Santo Yosef. Tetapi dia berani untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Sehingga berkat Santo Yosef ini tergenapi nubuat para nabi di dalam kitab Taurat atau kitab nabi-nabi bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Melalui Yusuf inilah nubuat itu bisa tergenapi. Dari kecemasan, dia memperoleh keberanian, kendati perlu pergulatan. Tetapi dia mendapat kekuatan itu dari Allah. Sehingga ketika menyadari bahwa yang dia terima ini adalah kehendak Allah, maka dia siap sedia. Maka pelayanan kita pun kendati juga tidak digubris orang, juga tidak diperhatikan orang, tidak dikisahkan oleh orang sebagaimana Santo Yusuf. Kisahnya sedikit sekali di kitab Perjanjian Baru. Tetapi karyanya sungguh luar biasa, dia tetap berkaya, dia tetap siap sedia. Kita pun dalam pelayanan juga perlu memiliki sikap siap sedia. Kendati tidak diperhatikan, kendati yang kita lakukan mungkin dipandang kecil oleh orang lain, tetapi kita siap sedia untuk melaksanakan apapun itu. Dengan kesiapsediaan ini, kita diajak juga untuk semakin tanggap dan sigap. Santo Yosef tanggap dan sigap dengan suara dari Allah dalam pelaksanaan pelayanan. Dia disuruh mengungsi, dia mengungsi, mencari tempat yang aman untuk melayani keluarga kudus, terutama Maria dan Yesus anaknya. Dia tanggap dengan suara Allah, tanggap dengan situasi, dan sigap untuk melaksanakan apa yang harus dilaksanakannya. Inilah semangat pelayanan yang kita butuhkan saat ini. Kemauan yang pertama, lalu juga kita diajak untuk tanggap dengan suara Allah dan sigap dengan situasi yang harus kita lakukan. Maka marilah kita melaksanakan kehendak Tuhan dalam perutusan kita dalam Kamis Putih ini untuk saling melayani dengan menyediakan diri dan tanggap dengan kehendak Allah, karena itulah kekuatan kita. Kalau kita takut, kita tidak akan berani. Kalau kita berani, kita tidak akan takut. Maka kekuatan itu kita dapatkan dari Allah sendiri, sebagaimana Santo Yosef dan juga diteladankan oleh Yesus. Dia memberikan dirinya karena memang inilah perutusan dari Allah yang harus dijalani.
Maka marilah kita senantiasa memberikan pelayanan kasih, pelayanan yang menunjukkan hati kita, hati setiap orang yang sejatinya penuh kasih. Bukan hanya itu, tetapi kita juga menunjukkan hati Yesus dan terlebih lagi hati Bapa yang Maha Kasih. Melalui sakramen Ekaristi, kita disatukan dengan Tuhan Yesus, disatukan dengan Bapa, maka kita bisa sehati sejiwa dengan Allah Bapa sendiri. Karya-karya kita menjadi kesatuan dan mewujudkan kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang